Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mari sama-sama kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, juga nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat masih diberikan umur panjang, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah dalam segala bentuk ibadah. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin yang sekalian, alhamdulillah kita telah tiba juga di minggu keempat alhamdulillah kita telah tiba di minggu keempat di bulan Desember ini. Ini Jumadil Akhir, mau masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan hari-hari kita tetap diisi dengan hal-hal yang lebih baik. Pada malam hari ini alhamdulillah Pak Ustadz Muhammad Abdul Wahab telah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah pembahasannya melanjutkan yang 2 bulan yang lalu, yaitu mengenai fikih waris. Begitu, sebelum kita mulai, mari kita buka saja kajian malam ini dan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu para Ustaz, mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an amma ba'd. Hadirin jemaah kajian ba'da maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini, malam ini kita dapat berkumpul setelah bersimpuh di hadapan Allah dalam sujud kita. Kita lanjut sambil menunggu sholat Isya berjamaah, kita isi dengan muzakaratul ilm. Tema yang kita bahas, tema yang sangat penting karena ini berkaitan dengan ilmu yang kata Rasulullah SAW akan menjadi ilmu yang pertama kali dicabut dari umatnya, yaitu ilmu faraid, ya. Di mana kata Nabi akan datang suatu masa di mana orang Islam, 2 orang Muslim berselisih dalam masalah warisan dan tidak ada orang yang bisa menyelesaikan sesuai dengan hukum Islam. Akan datang masanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan
hari ini bukan masa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya kita umat Islam masih punya kesadaran terkait kewajiban yang satu ini, ya, kewajiban yang sering dilupakan karena ini memang menyangkut harta, ya. Kalau menyangkut harta, kadang-kadang orang sudah nggak mikir lagi pakai hukum apa. Yang penting bagaimana caranya supaya dapat banyak, gitu. Gimana caranya? Supaya kayaknya sudah nggak penting lagi hukum Allah kayak, hukum negara kayak gitu ya, hukum adat kayak, pokoknya yang paling banyak itu yang diambil. Nah, makanya kita harus paham bahwa hukum waris ini bukan semata-mata masalah ridho atau tidak ridho, tapi ini masalah kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang jelas tertera dalam surah An-Nisa, 3 ayat panjang, 11, 12 dan ayat terakhir 170. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa tema, subtema ya. Di antaranya tentang 10 penyimpangan pembagian waris yang banyak terjadi di Indonesia. Sudah kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fikih warisnya ya, dari rukun dan syaratnya ya. Jemaah sekalian, rukun waris itu ada 3. Ada pewaris, ada ahli waris, ada harta warisan ya. Siapa itu pewaris? Kita harus samakan dulu definisinya, Pak ya. Ada pewaris, ada ahli waris. Yang orang yang meninggal ya, yang hartanya nanti akan dibagi, itu namanya pewaris atau ahli waris, Pak. Namanya pewaris. Kita sering ketukar-tukar, Pak, dalam banyak penggunaan sehari-hari. Kadang-kadang kita ketukar-tukar. Kalau kita lihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pewaris itu adalah orang yang wafat, yang hartanya akan dibagi. Nah, tapi kadang-kadang kita misalnya salah menggunakan ya. Misalnya dalam terjemah hadis. Ada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu apa? Pewaris para nabi. Padahal itu secara bahasa itu kurang tepat. Ya, harusnya ulama itu bukan pewaris nabi. Ulama itu adalah ahli warisnya nabi. Nabi itu pewarisnya, karena nabi yang meninggal duluan kan. Maka yang betul sebetulnya ulama itu adalah ahli warisnya nabi. Nabi yang jadi pewarisnya, Pak, gitu ya. Sama kayak pangeran itu adalah pewaris tahta kerajaan gitu misalnya ya. Muhammad bin Salman adalah pewaris tahta kerajaan Arab Saudi misalnya gitu ya. Nah, itu umum kita gunakan seperti itu, Pak ya. Padahal sebetulnya yang lebih tepat itu bukan pewaris, tapi ahli. Pangeran itu adalah ahli warisnya, ahli waris kerajaan ya. Nah, memang bahasa itu kadang-kadang begitu, Pak. Terlanjur populer, terlanjur kita pakai secara umum walaupun kurang tepat. Kan banyak dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita begitu, Pak ya. Contoh apa misalnya? Obat nyamuk, katanya obat, tapi dikasih ke nyamuk malah mati, Pak ya. Harusnya bukan obat nyamuk, harusnya apa? Racun nyamuk gitu ya. Pulang pergi, harusnya pergi dulu apa pulang dulu, Pak? Harusnya pergi dulu ya, harusnya pergi pulang. Tapi kita biasa menggunakannya apa? Pulang pergi. Nah, itulah bahasa, Pak ya. Walaupun salah, yang nggak apa-apa. Yang penting kita sudah paham gitu, Pak ya. Itu namanya bahasa. Walaupun salah terlanjur dipakai nggak masalah. Karena bahasa itu kan kesepakatan, Pak ya. Kita mau sepakat ini kita panggil onta kan nggak masalah, Pak ya. Ini laptop saat ini kita sepakati kita panggil onta gitu. Boleh nggak, Pak? Ya boleh-boleh aja. Namanya juga bahasa itu kesepakatan. Tapi kalau kita merujuk kepada aturan atau kamus ya yang baku dalam bahasa Indonesia, memang yang meninggal itu namanya pewaris, yang ditinggalkan namanya ahli waris. Baik, kita samakan dulu di sini, Pak ya. Jadi pewaris itu siapa? Pewaris itu adalah orang yang meninggal, yang hartanya akan dibagi. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pewaris ya. Siapa itu pewaris? Tadi sudah kita sebutkan. Pewaris itu adalah
orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Itu namanya pewaris. Ya. Misalnya fulan meninggal, ya. Kalau namanya Pak Ahmad meninggal. Pak Ahmad punya istri namanya Bu Siti, ya. Maka ketika Pak Ahmad meninggal, Pak Ahmad ini disebut sebagai pewaris. Ibu Siti namanya ahli waris. Oke. Nah, kemudian dalam fikih, ya, atau dalam syariat Islam, syarat seseorang dikatakan sebagai pewaris secara syariat, ya, pertama dia harus muslim, karena dalam aturan pembagian waris secara syariat syaratnya itu baik pewaris maupun ahli waris dua-duanya harus sama-sama muslim. Kata Rasulullah SAW, la yarithu ahlu millataini syatta, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Dalam hadis yang lain, la yarithu al-muslimul kafir walal kafiru al-muslim. Seorang kafir tidak mewarisi dari yang muslim, dan seorang yang muslim tidak mewarisi dari yang kafir. Jadi dua-duanya, pewaris maupun ahli waris, harus sama-sama muslim. Kalau salah satu beda agama, maka tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Bapaknya atau pewarisnya misalnya dia muslim, tapi ada ahli waris yang non muslim, maka secara syariat yang non muslim tidak dapat. Yang dapat hanya yang muslim saja. Karena hukum waris ini mirip dengan hukum nikah. Kan tidak boleh nikah beda agama, Pak, ya. Maka dalam waris pun sama. Tidak boleh ada pembagian waris kepada orang yang berbeda agama. Maka syarat pertama dia harus muslim. Nah, kapan kemudian ini dianggap, ya, sehingga berpengaruh pada pembagian waris? Yaitu pada saat pewarisnya meninggal dunia. Apakah dia masih muslim atau sudah misalnya murtad, gitu ya. Contoh begini, Pak. Misalnya ada pewaris meninggal. Anaknya ketika bapaknya meninggal ini dia masih muslim. Masih muslim, Pak, ya. Kemudian sebelum dibagi hartanya, dia murtad. Ya, dia murtad sebelum dibagi. Padahal pas meninggal bapaknya dia masih muslim. Misalnya dibaginya itu bulan depan, ya. Minggu depannya dia murtad. Pertanyaannya, Pak, dia masih dapat warisan apa enggak? Patokannya adalah pas pewarisnya meninggal, dia statusnya agamanya apa, ya? Kalau pas meninggal dia itu masih muslim, walaupun setelah itu kemudian dia murtad, maka dia masih berhak terima harta warisan. Tapi kalau pada saat almarhum dia sudah murtad, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi kalau ada orang paham fikih, Pak, dia pengen murtad, gitu ya, maka dia tunggu dulu bapaknya meninggal dulu, ya, baru dia murtad supaya dapat warisan. Kalau orang paham aturan, gitu, Pak, ya. Tapi kan ironis, orang paham fikih kok pengen murtad, gitu ya, ngapain? Tapi kalaupun ada, nah itu kalau ada orang nunggu sampai bapaknya meninggal, dia bisa dapat. Baru setelah itu kemudian dia murtad. Karena patokannya adalah pada saat almarhum wafat. Oke. Kemudian syarat yang kedua, seseorang dikatakan sebagai pewaris harus sudah wafat. Karena Pak, kita mengulang yang sebelumnya bahwa tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang wafat. Kalau belum ada orang wafat, Pak, jangan waris. Tapi Ustaz, saya pengen bagi-bagi harta ke anak-anak saya. Ya sebelum saya meninggal. Itu udah. Boleh dong kalau begitu. Ya boleh, Pak. Tapi namanya bukan waris. Beli radio aja ya? Bisa hibah, ya, bisa wasiat. Kalau langsung dikasih namanya hibah. Kalau sekarang dijanjikan nanti kemudian diterimanya setelah wafat namanya wasiat. Tapi bukan waris. Waris itu kalau ada orang meninggal, ya baru dibagi waris. Aturan yang dalam An-Nisa itu, Pak, ya, yang kemudian anak laki-laki 2 kali, anak perempuan, ya, suami dapat setengah atau seperempat, istri dapat seperempat atau seperdelapan, itu adalah hukum waris. Dan waris tidak terjadi kecuali setelah ada orang yang wafat. Jadi dipastikan dulu meninggal. Ustaz, bapak saya sudah koma, Ustaz.
ya sudah sebulan nggak siuman-siuman di rumah sakit. Pertanyaannya, masih hidup apa enggak? Masih hidup. Ya sudah, jangan dibagi dulu. Karena Allah itu kan, ya ajal itu kan kita nggak tahu, Pak. Boleh jadi sekarang orang sedang kesakitan, tiba-tiba Allah sembuhkan. Ya, boleh jadi ada orang yang sehat, tiba-tiba Allah cabut nyawanya, kan nggak ada yang tahu. Makanya tidak ada bagi waris kecuali setelah ada orang yang wafat. Saya mungkin pernah ceritakan ya, ada ibu-ibu datang ke tempat kita konsultasi masalah waris, Pak. Ya. Dia ceritakan ribut di keluarganya masalah bagaimana rebutan warisan di antara saudara-saudaranya gitu, Pak ya. Panjang lebar ceritakan sambil nangis-nangis karena ini ya menghancurkan keluarga lah gitu, Pak ya, gara-gara warisan ini. Setelah panjang lebar bercerita tentang keributan di keluarga, kita tanya, Pak, mohon maaf Bu, memang yang meninggal siapa? Belum ada, Pak Ustadz. Jadi belum ada yang meninggal, sudah ribut masalah warisan, maka sudah sampai nangis-nangis itu, Pak. Sampai ribut antara saudara, padahal belum ada yang wafat. Tapi Ustaz, bapak kita sudah sakit-sakitan gitu ya. Nah itu dia, Pak, namanya doain orang meninggal itu begitu, Pak. Ya. Walaupun sudah sakit-sakitan, jangan ngomongin waris kalau belum dipastikan meninggal. Kalau orang tua, ya ayah ibu mau bagi-bagi harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal, ya silahkan. Tapi namanya bukan warisan. Mau bagi rata silahkan, anak laki, anak perempuan gak ada masalah. Kalau hibah ya. Tapi kalau wasiat, nah ada aturan lagi kemarin ya, wasiat tidak boleh kepada ahli waris, karena ahli waris sudah dapat jatahnya dari Allah ya. Wasiat buat siapa? Buat anak angkat, buat tadi anak yang non muslim boleh terima wasiat ya. Tapi kalau buat anak sendiri, buat istri sendiri, buat ahli waris, itu kata Rasulullah, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Oke, itu syarat yang kedua, sudah wafat. Nah sekarang syarat yang ketiga, ini syarat yang paling penting, Pak ya. Seseorang bisa jadi pewaris kalau punya syarat yang ketiga, apa itu? Punya harta. Ya kalau nggak punya harta, apa yang mau dibagi, Pak ya? Yang ada bagi-bagi hutang, ya. Yang ada bukan bagi waris, nombok malah ahli warisnya itu, Pak ya. Jadi syarat yang paling penting, dia harus punya harta dulu, gitu ya. Nah makanya orang enak kalau nggak punya harta tuh, Pak, nggak ada yang diributin. Cuma memang kata Rasulullah, ya kita itu dianjurkan untuk menyiapkan ya ahli waris kita supaya jangan sampai minta-minta nanti setelah kita wafat. Innaka antadzara warasataka agniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Kata Rasulullah, engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan cukup, ya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan minta-minta. Nah, makanya kita juga harus persiapkan ya untuk bekal ahli waris kita suatu saat kita meninggal dunia ya. Nah, kemudian itu 3 syarat ya, seseorang dikatakan sebagai pewaris. Kemudian apa kewajibannya? Seorang pewaris juga punya kewajiban. Kita ini kan semua camat, calon mati ya. Kita semua akan menjadi pewaris pada saatnya ya. Maka sebagai calon pewaris yang akan meninggal suatu saat nanti, Pak, tinggal tunggu antrian ya, maka ada kewajiban sebelum itu terjadi. Apa kewajibannya? Pertama, belajar ilmu waris. Ini sebagaimana Nabi beritakan, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid, dan bukan hanya pelajari tapi ajarkanlah. Ustaz, kan itu katanya fardu kifayah. Memang, Pak, mempelajari secara mendalam itu fardu kifayah. Cukup sebagian orang yang mempelajari secara serius. Karena kalau semua harus belajar ilmu waris, ya siapa yang belajar matematika, siapa yang belajar ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Tapi ada kadar di mana ini menjadi fardu ain. Yaitu minimal kita paham dasar-dasarnya. Kita paham ada aturan nih, Pak, terkait hukum waris, itu kita harus paham. Jadi kita wajib mempelajari ilmu waris yang dasar-dasarnya. Itu fardu ain ya. Bukan hanya belajar ilmu waris, tapi kita juga wajib mengajarkan. Kepada siapa? Minimal kepada calon ahli waris kita. Jadi, Pak, kalau kita persiapkan keluarga kita, bukan hanya dibekali dengan warisan harta, tapi kalau kita bekali dengan warisan ilmu, insya Allah
harta kita juga akan menjadi berkah. Kalau cuma dikasih warisan harta, Pak, yang ada kebanyakan terjadi apa? Ribut, rebutan, Pak. Tapi kalau kita bekali juga dengan ilmu yang baik, ya, sesuai dengan syariat Islam, insya Allah berapapun besarnya harta yang kita tinggalkan, ya, itu tidak akan menjadi sumber madharat dalam keluarga kita. Kalau semua keluarga paham, Pak, apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang wafat, ya, insya Allah nggak ada yang ribut. Banyak yang terjadi ribut di antara keluarga itu, Pak. Kenapa? Karena di antara sebabnya ada keluarga yang paham, ada keluarga yang nggak paham. Yang satu pengen sesuai hukum Islam, yang satu enggak. Yang penting kita musyawarah mufakat, yang penting bagi rata semua. Nggak ketemu tuh, Pak. Kenapa? Ya karena nggak sama visi misinya, nggak sama pemahamannya, kesadarannya nggak sama. Maka dalam keluarga kita, Pak, pastikan sebelum ada yang wafat, ya, di antara keluarga kita, pastikan semua anggota keluarga kita ini paham apa yang harus dilakukan kalau ada yang meninggal terkait masalah bagi waris. Jadi wasiat terbaik adalah wasiat apa? Wasiat laksanakan hukum Islam ketika nanti kita meninggal, itu wasiat terbaik, ya. Bukan wasiat bagi-bagi harta, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, adalah kepada ahli waris sendiri, Pak. Yang itu dalam fikih, ya itu tidak sah, karena tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Karena kita, Pak, bahasa kasarnya gitu, Pak, ya, kita mati-mati aja, Pak, gak usah mikirin bagi waris. Kenapa? Sudah ada yang mikirin, sudah ada yang ngatur. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada aturannya. Dalam Quran Allah sudah jelaskan secara rinci, ya, siapa yang dapat berapa bagian masing-masing. Jadi kalau kita tulis wasiat, berarti kita kan bikin aturan yang baru, gitu, Pak, ya. Maka kata Nabi, kalau buat ahli waris jangan bikin wasiat. Wasiat buat siapa? Ya buat yang nggak dapat warisan. Mau wakaf ke masjid silahkan, ya. Mau ngasih ke anak yatim silahkan. Buat anak angkat silahkan. Buat anak yang misalnya non muslim silahkan kasih wasiat. Tapi kalau buat ahli waris sendiri, itu sudah ada aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu kemudian repot-repot, Pak, ya, kita ngatur pembagiannya. Kecuali kalau hibah ya silahkan. Tidak ada aturan, yang penting langsung dikasih, itu gak ada masalah, itu, Pak, ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan harta. Ini kewajiban kita sebagai calon pewaris. Maksudnya gimana? Jangan sampai ketika seseorang meninggal, Pak, gak jelas mana harta yang harus dibagi, ya. Mana harta almarhum, mana harta pasangannya, mana harta misalnya yang ternyata itu hak orang lain, ya. Sehingga ahli waris juga nanti bingung, gitu. Ini yang mau dibagi yang mana? Karena yang satu bilang itu punya saya, yang lain bilang enggak itu punya saya, yang lain bilang enggak almarhum pernah punya hutang ke saya, dan seterusnya. Sehingga nggak jelas. Maka sebelum orang itu meninggal, Pak, pastikan ya, ahli waris tahu betul, gitu, Pak, mana harta dia itu yang mana, bedakan. Jadi kalau bisa itu, kalau ada orang mau meninggal itu, Pak, ya, kumpulkan seluruh ahli warisnya. Dia bilang, nah ini tanah di samping rumah kita jangan dijual. Kenapa? Punya tetangga, ya jangan dijual kalau punya tetangga. Kalau punya bapak ya silahkan. Artinya dijelaskan mana punya dia, mana punya orang. Jangan kecampur, Pak. Yang terjadi kebanyakan gimana? Suami meninggal, ya istri masih hidup. Karena nggak jelas mana harta suami, mana harta istri, artinya apa? Akhirnya apa? Akhirnya nggak dibagi. Kenapa? Karena apalagi di adat kita, Pak, ya, memang kalau ibu masih hidup, bapak meninggal, ya kayaknya kualat kita ngomongin warisan bapak, gitu, Pak, ya. Padahal ya kalau kita lihat Al-Quran, ketika suami wafat, maka apa perintahnya? Dibagi, kan? Istri dapat berapa? 1/8. Anak dapat sisa asobar, kan gitu. Ya, tapi yang terjadi nggak begitu. Kenapa? Karena tidak jelas hartanya punya siapa, ya. Nah ini memang masih jadi PR di kebanyakan masyarakat kita, Pak, ya. Karena kebiasaan kita memang nggak begitu, ya. Kebiasaan kita kalau sudah menikah, ya, harta suami jadi harta istri. Harta istri jadi harta suami nggak? Ya. Biasanya sih enggak, ya. Harta suami jadi harta istri. Kalau kebalikannya enggak, gitu, Pak, ya. Jadinya nggak jelas tuh mana harta suami, mana harta istri. Nah ini memang juga diakomodir dalam hukum,
di negara kita ini ada namanya harta gonogini atau harta bersama gitu. Yang sebetulnya itu mengambil dari hukum Belanda, Pak. BW itu, Pak ya. Apa BW itu? Hukum Belanda itu, Pak ya. Itu diambil, diadopsi dalam hukum perdata kita. Jadi kalau dalam hukum perdata kita, Pak, orang kalau sudah menikah maka hartanya menjadi harta bersama, kecuali kalau ada perjanjian pernikah, pisah harta, kan gitu. Nah dalam Islam nggak begitu, Pak. Dalam Islam sebetulnya tidak ada orang ketika menikah otomatis hartanya bercampur, enggak. Harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Cuma suami punya kewajiban kasih nafkah kepada istri. Tapi tidak otomatis ketika menikah semua harta suami jadi harta istri, enggak juga. Ya, enggak juga. Iya kalau istrinya satu, kalau istrinya dua, tiga, empat, nah gimana tuh Pak? Ataupun gini jangan repot. Gitu ya. Nah makanya, nah di sini kadang-kadang agak rancu gitu ya kita membicarakan hukum syariat. Tapi adat kita, bahkan hukum di negara kita agak lain Pak dengan hukum syariat yang kita pegang selama ini gitu ya. Jadi ini memang jadi PR juga buat kita gitu ya, khususnya masyarakat di Indonesia, bagaimana menerapkan hukum syariat yang memang banyak benturan dengan adat, banyak benturan dengan bahkan hukum positif ya, bahkan dengan KHI, kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan agama bahkan gitu ya. Karena di KHI itu juga ada harta bersama. Yang itu tadi yang memang itu juga sebetulnya mengadopsi dari hukum barat. Adapun dalam hukum Islam memang tidak ada dikenal namanya hukum apa namanya harta bersama. Baik, jemaah sekalian, kemudian nah, kewajiban yang terakhir sebagai pewaris atau calon pewaris ya, menghindari bom waktu ya. Bom waktu itu apa? Bomnya dinyalakannya sekarang, meledaknya nanti kan, itu bom waktu ya. Kadang-kadang dalam masalah warisan Pak, orang nggak sadar ketika masih hidup dia memantik sesuatu yang ternyata meledaknya nanti kalau sudah meninggal. Pas masih hidup sih nggak nyangka gitu ya, nggak punya pikiran nanti bakal jadi sumber konflik, jadi perpecahan, nggak mikir, niatnya baik, tapi ternyata malah jadi bom waktu. Nah ini yang harus kita antisipasi Pak, yang harus kita hindari sebelum kita jadi pewaris nantinya. Nah apa saja bom waktu itu yang harus kita hindari? Pertama, wasiat yang keliru. Allah sudah ngatur Pak, kalau buat ahli waris sudah ada aturannya. Jangan dikasih wasiat lagi. Wasiat kok buat anak. Ini namanya nggak ngerti fikih Pak ya. Karena anak itu sudah dapat wasiat dari Allah. Kalau mau wasiat buat siapa? Ya tadi buat anak angkat, buat anak non muslim ya, buat wakaf, buat sedekah. Kalau buat ahli waris, nah itu kata Nabi la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Ya. Kemudian hibah bermasalah. Hibah Pak, ini sering jadi sumber masalah, sering jadi bom waktu. Padahal niatnya baik ya, orang tua pengen ngasih ke anaknya. Tapi kalau caranya kurang tepat, malah jadi bom waktu. Malah jadi nanti meledak ketika dia meninggal misalnya. Apa contohnya? Ya, hibah bermasalah itu contohnya hibah yang akadnya tidak jelas. Ya, hibah yang akadnya tidak jelas. Bapak kalau transfer ke rekening istri itu ngomongnya apa Pak? Ini uang buat apa? Ada nggak ngomong begitu Pak? Atau transfer aja gitu Pak ya? Biasanya kan kita transfer aja Pak ya? Kita nggak ngomong nih, ini duit buat apa sebetulnya gitu ya? Jadi akadnya itu nggak jelas gitu, ya. Kalau nanti ada suami transfer ke rekening istri 5 juta tiap bulan, ya. Terus misalnya uang itu dipakai oleh istri buat jalan-jalan, kayak buat beli apa kayak terserah dia gitu ya. Kira-kira bapak sebagai suami itu apa enggak? Dihabisin semua Pak sama istri gitu ya. Padahal ya kita nggak ngomong apa-apa gitu ya. Pokoknya transfer aja. Kan enggak Pak ya? Karena duit itu biasanya buat apa? Ya buat kebutuhan rumah tangga kan itu, buat beli sayur, buat beli apa, buat bayar listrik segala macam. Nah artinya Pak, sebetulnya ada maksud, ada tujuan, ada akad, cuma nggak jelas. Ya. Nah namanya kita Pak rumah tangga kan tadi kita nggak perhitungan sama pasangan kita, ngasih aja gitu Pak ya. Padahal ternyata ini sering jadi masalah. Ya mungkin saya pernah ceritakan di sini apa belum gitu ya.
Jadi ini kasusnya tadi, suami ngasih tiap bulan 5 juta ke istrinya. Gak ngomong apa-apa, yang penting ya ini 5 juta buat kebutuhan rumah tangga gitu Pak ya. Tapi si istri ini dia nabung, artinya 5 juta nggak habis. Jadi tabung 2 juta sebulan, 3 juta gitu ya. Sampai terkumpul puluhan tahun. Kan jadi banyak uangnya itu Pak. Jadi si istri ini nggak kerja, dia ibu rumah tangga gitu ya. Nah ketika meninggal, anak-anaknya sudah berkeluarga semua Pak. Ya, bapaknya meninggal. Pas COVID, ya, pas kebetulan anak-anaknya ini juga ekonominya sedang merosot, ya, sedang jatuh gitu ya. Nah di rekening ibunya mereka ini tahu ada uang banyak, dan mereka tahu ibunya itu kan nggak kerja. Berarti uang siapa itu? Ya uang bapaknya kan, uang suami si ibu ini. Mereka nuntut bagi waris. Ya karena mereka lagi butuh juga gitu ya. Tapi si ibunya ini juga nggak terima Pak. Dia nggak terima harta ini dibagi waris. Ini kan punya ibu. Kenapa? Ya selama ini yang simpan kan ibu, yang nabung kan ibu gitu ya. Walaupun uangnya dari bapak. Jadi si istri merasa ini sudah milik dia. Si anak, oh enggak, itu kan punya bapak yang kerja. Nah, jadi repot kan Pak ya. Ini kasus ini Pak, ya sampai ibu sama anak itu putus hubungannya Pak, silaturahimnya. Gara-gara masalah begini, nggak jelas jadi ini uang punya siapa gitu ya. Andai kan ketika masih hidup si suami ini menegaskan gitu Pak depan anak-anaknya, nah itu uang dari rekening ibu kalian itu jangan kalian gugat, itu sudah jadi uang ibu. Kenapa? Bapak sudah hibahkan. Pokoknya kalau ada uang di rekening ibu itu milik ibu. Akadnya apa? Hibah, tanda tangan Pak. Semua ahli waris ya. Anaknya semua tanda tangan bahwa kesepakatannya adalah uang sisa dari rekening ibu adalah milik ibu. Jelas tuh Pak akadnya. Ya, pernah kepikiran nggak sampai segitu Pak kita? Kan enggak Pak ya. Kita ngasih-ngasih aja. Tahu-tahu nanti ternyata ada masalah. Nah, itu yang kita hindari. Makanya dalam fikih Pak ya, setiap perpindahan harta dari satu orang ke orang lain itu harus pakai apa namanya Pak? Pakai akad. Ada ijab qabul Pak ya. Jadi ini judulnya ini ngasih itu apa? Hibah, ngasih, atau nitip, atau minjemin, atau apa? Karena konsekuensi hukumnya kan beda. Ya, ada orang beli mobil yang kedua, ya, karena takut kena pajak progresif Pak, dia atasnamakan pembantunya. Jadi mobilnya atas nama pembantu. Pertanyaannya ini kalau nanti meninggal, ini mobil jadi milik pembantu apa enggak? Hah? Jadi milik siapa Pak? Kan enggak jadi milik pembantu Pak ya, tapi kan atas nama pembantu. Ya kan itu cuma apa? Pinjam nama. Ya karena akadnya bukan ngasih, bukan hibah, tapi akadnya cuma pinjam nama saja. Nah ini kan akad ini pengaruh Pak, gitu ya. Walaupun kalau secara bukti, secara kekuatan hukum sih pembantu ini bisa, kalau dia punya niat jahat itu supaya dia bawa kabur, menang dia di pengadilan. Kenapa? Karena sudah atas nama dia. Tapi secara fikih akadnya apa dulu gitu. Kalau akadnya cuma pinjam nama, dia nggak niat hibah, nggak jadi hibah, karena harus ada ijab qabul. Walaupun atas namanya sudah atas nama orang lain. Tapi kalau niatnya bukan hibah, ya nggak jadi hibah, bukan milik dia gitu. Jadi makanya harus ada namanya akad yang jelas. Kemudian hibah yang seperti apa yang bermasalah itu? Hibah setelah wafat. Ada hibah tapi setelah wafat. Ini juga bermasalah Pak. Kenapa? Karena kalau hibah itu syaratnya harus sebelum wafat. Kalau setelah wafat namanya bukan hibah, namanya apa Pak? Namanya wasiat. Kalau ada orang ngasih Pak, tapi diterima setelah wafat, namanya bukan hibah, namanya wasiat. Kalau hibah itu Pak, sekarang ngasih langsung dikasih. Sekarang saya katakan nih, rumah buat kamu. Itu langsung kuncinya dikasih ya. Sertifikatnya langsung dibalik nama. Itu namanya hibah. Tapi kalau ngomongnya begini, nah ini rumah buat kamu. Alhamdulillah. Boleh nggak Pak saya tempatin? Ntar dulu. Nanti tunggu Bapak meninggal, baru boleh kamu tempatin. Nah itu namanya bukan hibah Pak. Namanya apa? Namanya wasiat. Emang beda hibah dengan wasiat? Beda Pak. Kalau hibah tidak ada aturan berapa maksimal ya. Orang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, gak ada masalah. Orang mau menghibahkan ke anak laki-laki, ke anak perempuan, bagi rata gak ada masalah. Tapi kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris,
tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah masalah banyak orang yang keliru, gak bisa bedain mana hibah mana wasiat. Ya, dia kasih hibah, tapi setelah wafat namanya bukan hibah, namanya wasiat. Nah kalau wasiat syaratnya tadi dua, ya, tidak boleh kepada ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Oke, apalagi yang ketiga, hibah tidak adil. Nah ini juga sering jadi masalah, sering jadi bom waktu, ya. Orang tua ngasih harta cuma ke anak saja, ke salah satu anaknya saja, yang paling dia sayangin, yang lain nggak dikasih karena bandel-bandel, gitu ya. Ya mungkin pertimbangannya sekarang, oke lah nggak ada yang protes, gitu Pak ya. Tapi ternyata nanti ketika bapaknya meninggal, mulai itu Pak, anak-anak yang dulu nggak dikasih, dia protes, dia gugat tuh Pak. Ya harta yang pernah dikasih ke anak tersayang ini digugat. Itu pernah kejadian dan banyak kejadian seperti itu Pak ya. Ini masih ada waktu Pak ya sebelum Isa. Isa jam berapa? 23. 10 menit lagi ya. Jadi ada kasus ini sebagai pelajaran kita sampaikan ya. Ada 6 bersaudara ya, 3 laki-laki, 3 perempuan. Dulu ketika bapaknya masih hidup, bapaknya ini punya tanah banyak Pak, daerah Jakarta Timur ya. Tanahnya banyak. Dibagi-bagi tanah itu kepada anak-anaknya. Cuma yang dikasih hanya anak perempuan. Yang laki nggak dikasih Pak. Kenapa? Karena pertimbangannya yang laki ini mereka sudah mapan lah, sudah punya kerjaan, sudah cukup lah hidupnya gitu ya. Yang perempuan ini mereka belum pada nikah, dimodalin lah, mereka dikasih tanah. Yang laki-laki nggak dikasih sama sekali dan waktu itu nggak protes. Ya bapaknya masih hidup nggak berani memprotes gitu ya. Nah, oke lah, kemudian sudah dihibahkan kepada anak perempuannya, kemudian mereka menikah, punya suami, dibangun rumah di atas tanah hibah itu gitu ya. Nah sampai bertahun-tahun kemudian bapaknya meninggal. Ya, pas meninggal ini anak-anak laki-laki ingat, dulu kita bapak-bapak kita punya tanah banyak, kok kita nggak kebagian ya, gitu ya. Sekarang bapak kita meninggal, kok kita nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Nah mereka ingat tanahnya bapak itu ternyata sudah dibakar ke anak perempuan yang 3 tadi itu. Akhirnya mereka menggugat Pak. Padahal sudah dihibahkan, mereka gugat supaya dapat 2 kali ya daripada anak perempuan. Karena secara warisan memang 2 kali anak laki-laki ya. Jadi mereka menggugat supaya tanah itu dibagi waris ya. Mereka harus dapat 2 kali dibanding anak perempuan. Padahal ini tanah sudah dihibahkan kepada yang perempuan. Ya. Dan digugat sampai ke pengadilan. Jadi yang tadinya itu harmonis, kakak adik itu sebelum bapaknya meninggal nggak ada masalah Pak. Tapi ketika bapaknya meninggal, ternyata jadi ribut Pak ya. Gara-gara apa? Tadi gara-gara hibah yang tidak adil. Jadi pastikan Pak, kita kalau mau ngasih ke anak-anak kita, pastikan hibah kita adil. Ya, adil itu memang para ulama nanti beda-beda tafsirnya. Apakah harus dibagi rata semua, gitu ya? Atau boleh sesuai kebutuhan. Yang penting semua dikasih. Jangan sampai ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih sama sekali. Kasih semua, walaupun nanti mungkin proporsional. Mungkin yang lebih kaya dikasihnya lebih sedikit, yang belum kaya dikasihnya lebih banyak, nggak ada masalah. Yang penting semua dikasih kan. Dan harus ada apa? Harus ada buktinya, saksinya. Itu yang penting. Kemudian bom waktu yang berikutnya adalah berhutang secara diam. Ya. Jadi Pak, kalau kita lihat Al-Quran, ayat terpanjang itu surat apa? Surah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang. 1 halaman 1 ayat. Isinya apa? Isinya perintah mencatat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian berhutang dalam tempo yang ditentukan, maka catatlah. Kemudian nanti berikutnya persaksikanlah dan seterusnya ya. Jadi Allah menekankan masalah hutang piutang itu ya jangan sampai kita abai ya. Kita nggak catat mentang-mentang ini hutang ke saudara gitu ya, kita nggak nyatat. Kenapa? Karena sering jadi masalah hutang ini kemudian jadi bom waktu. Jadi pastikan hutang kita catat dengan rapi, dan kalau meninggal ahli waris tahu hutangnya almarhum berapa. Nah kalau sekarang kan Pak ada teknologi ya, ada internet. Jadi jangan cuma catat di kertas Pak. Kalau cuma di kertas itu
ya basah ya udah kena banjir hanyut Pak ya. Catat di mana? Catat di ya online Pak. Ya sekarang sudah canggih ya. Kalau perlu supaya nggak hilang dan supaya orang tahu semua Pak, itu hutang kita catat di mana, di status Facebook kita Pak ya. Pagi ini hutang ke Mbak warteg 8.000 gitu Pak ya. Besok kita catat lagi tuh pada status Facebook kita. Jadi semua orang tahu Pak. Bukan cuma ahli waris kita yang tahu ya, semua orang tahu. Jadi kalau meninggal, oh jelas nih ada catatannya Pak. Nah, intinya adalah ada catatan yang bisa diakses oleh ahli waris. Karena hutang itu kan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, setelah meninggal, orang yang tadinya ahli surga, tapi kalau ada hutang yang belum terbayar, bisa dipending masuk surganya Pak. Ya, bisa dipending sampai hutangnya terbayarkan. Jadi catatan ini kemudian harus rapi, ahli waris kemudian semua tahu. Ini mungkin kita buka tanya jawab aja Pak ya. Sebelum Isya, silakan kalau ada yang bertanya, Allah. Baik jemaah sekalian, karena mengenai fikih waris ini pasti ada yang ingin bertanyakan. Kami buka waktunya, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasus di keluarga uri saya. Dia waktu masih bapaknya aktif, dia tinggal di rumah dinas. Nah, lalu itu bapaknya meninggal, terus yang tempat ibunya. Udah sekian tahun lama lah, akhirnya kan ada restrukturisasi perusahaan itu. Nah, rumah dinas itu kalau dikasih deadline, kalau tidak dibeli itu disita. Akhirnya si anak yang kan yang tinggal itu ibu desa sama anaknya yang perempuan. Pada beberapa bulan sebelum itu sudah disampaikan ke kakak-kakak yang punya laki, ada 3. Di mana nih Mas, rumah kalau tidak dilunasi ini kan ditarik ke instansi. Tapi kakak-kakaknya EGP. Nah, karena anak adiknya yang bodoh cewek itu kerja, ini gimana ibu dari bapak. Ya, udah akhirnya si anak yang bodoh ini, cewek ini bayar. Ada dia terakhir 2 hari sebelum tanggal itu disita. Nah, sudah dibayar kan otomatis itu kan seharusnya secara logika ya. Itu miliknya keluarga saya perempuan kan? Ya. Gitu. Udah ini si abang-abangnya itu menganggapnya itu rumah bapak. Udah itu tuh. Ya. Sampai sekarang tidak mau ngomong, tidak mau bicara. Saya sebagai ya kakak lah waktu itu, ibunya itu bodinya kan tuh ada anaknya pada saya. Saya jelasin. Nah, pada saat ilmu ibu Sita, anda ini sampai ini ngapain nanya, anda ada yang bisa dibayar kan? Kan nggak kan? Saya bilang, nggak akan tentu waris, pakai otak saya. Ya. Kamu ngaku selalu di masjid. Nah, ternyata memang itu efeknya banyak karena penanggung hidup yang sebenarnya itu yang mau ngomong biasa Pak. Istrinya ngomongin biasanya Baik. dari pemicunya itu. Ya. Pertanyaannya bagus, pertanyaannya. Itu gimana hukumnya itu? Gini Pak, jadi namanya harta warisan, harta yang bisa dibagi waris itu syaratnya adalah yang dimiliki oleh almarhum ketika masih hidup. Itu harta warisan. Sekarang rumah dinas itu hak guna atau hak milik Pak? Selama almarhum masih hidup, kan hak guna kan, belum jadi hak milik. Ketika bapak ini meninggal, ini masih punya negara ini, kan gitu, atau masih punya perusahaan, sehingga ini bukan harta warisan. Ya kan, makanya pilihannya 2 kan, dibayar atau dikembalikan, disita. Karena memang itu belum jadi miliknya almarhum, karena baru hak guna saja, hak untuk menempati, tapi belum jadi hak milik. Nah, makanya itu bukan harta warisan, karena syarat harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh almarhum ketika masih hidup. Suatu saat misalnya dia meninggal,
Nah itu hak guna belum jadi milik almarhum, berarti kan bukan harta warisan. Punya siapa? Kalau nggak dibayar berarti punya negara atau punya perusahaan. Kalau dibayar berarti punya siapa? Punya yang bayar gitu. Bukan harta warisan. Salah kalau nggak itu harta warisan. Karena syaratnya harus harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Itu Pak ya. Baik, pertanyaannya siapa yang mau bertanya? Masih ada? Pak Bambang, masih ada Pak Bambang? Monggo, masih ada nih waktu 3 menit lagi, monggo. Kalau tidak ada, Pak Ustadz lanjutkan. Pak Ustadz silakan. Ibu-ibu nggak ada? Ibu juga nggak ada. Baik. Lanjutkan atau ditutup? Masih ada waktu? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Jadi tadi kita belum sampai ke harta warisan Pak. Nanti kita bicara harta warisan, nanti ada syarat-syaratnya ya. Jadi tadi melanjutkan bahwa harta warisan itu adalah harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Makanya tadi contohnya misalnya Pak rumah dinas, ketika meninggal ya bukan harta warisan karena bukan milik almarhum. Termasuk misalnya apa contoh yang lain? Misalnya uang bela sungkawa. Ya, jadi ketika almarhum wafat, kan biasa ada orang takziah. Ada orang takziah biasa ngasih uang, ngasih amplop tuh. Saudara atau siapa gitu ya. Nah, itu terkumpul banyak misalnya ya. Itu wajib dibagi waris apa enggak? Enggak dibagi waris. Kenapa? Karena ini uang adanya setelah wafat. Tidak pernah dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Emang ada Pak orang masih hidup dapat uang bela sungkawa? Namanya orang didoain mati Pak gitu ya. Uang bela sungkawa itu kan datang setelah orang meninggal. Maka uang ini bukan harta warisan. Lalu buat siapa? Terserah buat keluarga itu kan. Terserah rapat keluarga atau misalnya yang ngasihnya ke siapa? Ke istri ya buat istri, ke anak berarti buat anak. Jadi ini tidak termasuk sebagai harta warisan. Atau misalnya ini dana klaim asuransi ya. Ada orang punya asuransi jiwa gitu ya. Dia bayar premi tiap bulan. Kemudian meninggal. Baru bayar premi 2 bulan dapat meninggal dia. Dapat santunan dari asuransi misalnya 100 juta. Padahal uang preminya dia baru bayar 2 bulan tuh, 1 bulannya 500 ribu misalnya. Kan baru 1 juta. Meninggal, untung Pak, dapat 100 juta gitu. Siapa yang untung? Ya ahli warisnya gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah yang 100 juta ini itu termasuk harta warisan atau bukan? Ya. Sebetulnya ini tidak termasuk. Kenapa? Karena uang ini tidak pernah dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Ini kan santunan dari perusahaan asuransi kan gitu. Terus buat siapa? Tergantung. Kalau di polisnya ada disebut yang bisa ditunjuk, ini penerima santunan adalah siapa? Istri dan anak. Maka buat istri dan anak. Tapi kalau nggak disebut baru nanti dibagi waris. Gitu Pak ya. Jadi memang syaratnya harta yang dibagi waris adalah harta yang memang miliknya almarhum ketika masih hidup. Itu bukan yang baru hak guna ya, tapi sudah hak milik. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Wahab atas pembahasan pada malam hari ini berkaitan dengan fikih waris. Terima kasih sekalian, sekali lagi ingin saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan kehadirannya, juga dukungan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di RT 8 dan juga kepada Yayasan Bait Al Hasan, Pak Haji dan Bunda Lis. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya selama kegiatan di masjid ini, khusus untuk kajian fikih Batasan. Terima kasih sekalian, demikianlah yang bisa sama-sama kita ikuti pada kajian malam ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama bacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.